Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di subuh ini kita masih bisa menikmati kebersamaan di tempat yang mulia ini, di salah satu dari masajidullah, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di Masjid Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Pekanbaru. Allah SWT menjadikan kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan yang membawa ketentraman, pertemuan yang diliputi dengan ukhuwah imaniyah dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majelis ini dibanggakan pula oleh Allah di hadapan para malaikatnya di langit. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para istri dan anak-anak serta keturunannya, para sahabat yang setia berjuang berdakwah bersamanya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, baik akidah, ibadah, muamalah, serta akhlak dan adab sampai hari kiamat. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith atau Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa ashabil hadithi wal a'immah, kitab tentang akidah as-salafus salih. Dan mensyarah kitab ini kembali penting karena subhanallah, tidak sedikit pula yang di antara ahlu al-batil, ahlu at-ta'wil, juga membaca kitab ini tetapi berbeda dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Tapi ini tidak aneh dan tidak
ganjil. Karena jangankan kitab ulama, kitab Allah saja, sunnah Rasulullah SAW juga ditakwil. Akhirnya tidak ada yang lagi dengan makna yang asli, semuanya ditakwil. Seperti ada di antara subhanallah ahli takwil yang mengatakan bahwa akidah ini tidak seperti akidah as-salaf, tapi akidahnya ahli kalam, yaitu atas tafwid atau takwil. Wallahul musta'an. Maka kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar sesuai yang dituliskan oleh oleh penulisnya ini. Dan kembali anak ingatkan bahwa perkataan itu dipahami pada asalnya makna asli, bukan makna ta'wil. Makna yang dalam kaidah ilmu nahwu, al-kalamu huwa al-lafzul mufidu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Artinya tidak perlu kalimat lain untuk menjelaskannya. Tapi kalau perlu kalimat lain menjelaskan, itu namanya ta'wil atau tafsir. Kalau ta'wilnya sahih, hasilnya sahih, tapi ta'wilnya fasid, maknanya fasid. Makanya para ulama as-salaf ketika mengingatkan jangan mentakwil, maksudnya takwil yang rusak. Tapi kalau takwil dengan makna tafsir, seperti judul tafsirnya Imam At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Ini sebagian bacanya judulnya, berarti Imam At-Tabari ahli takwil katanya. Kemudian ada lagi yang lebih lucunya, baca hadis Nabi SAW ketika dia mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan perkataan beliau, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepadanya ta'wil. Dikiranya ta'wil seperti, oh ternyata Nabi mendoakan Ibnu Abbas menjadi ahli ta'wil. Allah musta'an. Ini kalau tidak jahil berarti gagal paham terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, ini hukum asalnya. Karena seseorang berbicara baik secara tertulis maupun secara lisan, pasti bahasa yang digunakan bahasa yang umum, bukan bahasa teka-teki, bahasa yang ditakwilkan tadi. Ini hukum asalnya. Semua orang berbicara dengan bahasa asli. Ya, kalau tidak paham kita rusak. Kalau sempat saya berbahasa dengan hukum asalnya bahasa takwil dari awal sampai akhir, akhirnya nanti kita tidak ada yang sepaham satupun. Ini menakwilkan begini, ini menakwilkan begini, menakwilkan begini. Makanya bahasa digunakan bil wada', mufid bil wada', bukan dengan makna-makna lain yang di luarnya. Oleh sebab itu kita memahami perkataan imam nanti sesuai dengan lafaznya, kecuali ada dia jelaskan maksud saya begini. Demikian Al-Quranul Karim, seperti yang kita ketahui kemarin, bahwa Al-Quranul Karim bilisanin Arabiyyin mubin. Apa makna mubin? Dua syarat. Satu, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang dia ingin sampaikan. Yang kedua, pembaca atau penerima langsung paham dengan apa yang disampaikan. Kalau perlu pemahaman lain lagi, bukan itu makna ini maksud, berarti tidak mubin. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Kita sampai pada sebab kemarin, latar belakang kenapa kitab ini ditulis oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Karena beliau ketika lewat di daerah Amit Tabaristan, kampungnya Imam Ibn Jarir At-Tabari, yaitu dan bilad Jilan menuju ke Baitullahil Haram. Dalam perjalanannya haji ke Baitullahil Haram, maka ada beberapa saudara yang katanya meminta beliau untuk mengumpulkan beberapa pembahasan tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Apa sebab? Karena dulu bilad Tabaristan atau biladu Kharasan
mereka tidak mengenal kecuali akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka sama sekali akidah seperti Ibnu Kullab, apalagi Al-Jahmiyah, apalagi dan demikian pula akidah Asy'ariyah, itu tidak diterima sama sekali di Khurasan. Tidak diterima sama sekali di Khurasan karena ini bukan tidak dikenal asalnya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pada asalnya dikenal bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mereka sendiri pada asalnya juga tidak menisbatkan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Maka yang akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang berdasarkan Alkitab was sunnah. Ya gimana nak katakan ahli sunnah tapi suka memerangi sunnah. Yang namanya ahli pasti membela. Dan kalau tak ahli, makanya ahli bid'ah kerjanya membela bid'ah. Tapi kalau sunnah membela sunnah. Kalau yang bela sunnah itu nama ahli sunnah. Tapi kalau menegakkan bid'ah namanya ahli. Ini secara garis besar ya, tidak langsung ke apa namanya secara terperinci. Tapi dari sikap seseorang kita tahu, oh ini selalu sunnah, berarti ahli sunnah. Kalau ini selalu bid'ah, berarti ahli di bid'ah. Apalagi dia ahli bid'ah. Ada seorang yang buat disertasi doktor tentang bid'ah. Akhirnya digelar doktor ahli doktor pakar bid'ah. Allah musta'an. Ya lebih baik kalau antum nanti kalau bikin disertasi bikin tentang sunnah supaya nanti doktor pakar sunnah daripada doktor ahli bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bergurau aja. Maaf. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu beliau supaya apa? Karena siapa yang mengenal pokok akidah yang sahih, dia paham mana yang tidak sahih. Tapi siapa yang tidak mengetahui akidah yang sahih, dia juga tidak tahu mana yang tidak sahih. Ibaratnya siapa yang kenal sunnah pasti kenal siapa yang kenal sunnah pasti kenal bid'ah. Tapi siapa yang kenal bid'ah tidak kenal mana sunnah mana bid'ah, bercampur semuanya. Jadi yang bid'ah dianggapnya sunnah juga, yang sunnah dianggapnya tidak bid'ah. Oleh sebab itu kenali bagaimana sunnah itu sebenarnya, bagaimana akidah as-salaf itu. Sebagian mengatakan, oh bukankah di zaman salaf itu ada pendapat ini, mana yang dipegang? Ya akhi, tidak semua yang hidup di zaman salaf itu salaf dia. Tidak semua yang hidup di negeri ahli sunnah dia. Tapi yang menentukan adalah ilmunya tadi. Sama sekarang orang mencap kalau berjenggot, ahli sunnah kalau tidak berjenggot. Misalnya, ya, ada yang tidak. Orang komunis juga berjenggot mungkin. Jadi tidak itu yang dipatokkan. Ini berjenggotnya karena apa? Ya, karena apa? Penyanyi juga berjenggot juga, berjambang lagi. Kenapa? Demikian juga dengan orang yang mengaji sendiri. Tidak semua yang mengaji itu mendapatkan hidayah. Tapi orang yang dapat hidayah pasti orang yang mengaji. Tapi kalau tidak ngaji gimana tidak dapat hidayah? Paling-paling sampai ke jalan hidayah. Jalan kan ada gang hidayah. Ada sini gang hidayah enggak? Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Nah, beliau diminta karena sudah mulai angin-angin ini masuk ke daerah mereka. Ingat bahwasanya banyaknya kitab ditulis ulama karena mulai ada kerusakan pemahaman. Makanya zaman Nabi lurus-lurus, tak perlu banyak kitab, cukup Al-Quran, Sunnah. Sah? Dulu di zaman Nabi tak perlu kitab Nahwu Sarab. Kenapa? Karena orang semuanya, dari orang pasar sampai ke orang-orang ahli bahasa, hampir sama bahasanya, bahasa pergaulannya, sama bahasanya. Tetapi ketika mulai bahasa orang pasar menguasai pasar ilmu, menguasai pasar ilmu, maka akhirnya ditulislah kitab-kitab kaidah bahasa Arab. Makanya tuan-tuan kalau pergi ke Pak Gampar bahasa Ocu, tidak ada kaidah bahasa Ocu di sana, tata bahasa.
Kapan ada nanti? Ketika orang Acu tak pandai lagi bahasa Acu, terpaksa buat tata bahasa Acu. Jelas? Makanya orang luar negeri kadang lebih hebat tata bahasa daripada orang Indonesia. Tata bahasa Indonesia. Cuman belum tentu hebat bahasa Indonesia sehebat orang Indonesia. Makanya beda. Yang paham naus Arab dengan yang paham bahasa Arab tidak sama. Jelas? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dimana Allah, ditulisnya kitab-kitab ini. Kenapa? Tidak ditulis oleh Imam Syafi'i tentang akidah secara spesifik. Bukan Imam Syafi'i tidak paham akidah. Di masa beliau, para penuntut ilmunya, murid-muridnya rata-rata tidak terkontaminasi oleh pemahaman yang menyimpang. Ada ahli kalam sudah lahir, cuman murid-murid Syafi'i tidak mau guru di situ. Bahkan kalau ada pun mereka yang mau berguru, mereka pasti sembunyi-sembunyi pergi ke situ. Makanya salah seorang imam mazhab Syafi'i yang digelar dengan Asy-Syafi'i Ats-Tsalis, Al-Isbrayini, bukan Abu Ishaq, subhanallah. Beliau setiap Jumat menyebutkan dan mengingatkan supaya jangan berakidah, mengingatkan dari akidah Asy'ariyah. Apa sebab? Sebab di masanya ada Imam Abu Bakar Al-Baqillani, yaitu imam besarnya mazhab akidah Imam Al-Asy'ari. Makanya Imam Al-Isbrayini ini ingatkan orang-orang supaya jangan ada yang diam-diam di antara muridnya nanti pergi ke Abu Bakar Al-Baqillani, karena beliau juga pakar bukan hanya di akidah, artinya di akidah ahli kalam, tapi juga di hadis dia bagus, di fikih apalagi. Imam besarnya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka supaya tidak ada yang tertipu dengan kehebatan dan kebesaran namanya itu, maka Imam Al-Isbrayini ini bukan Abu Ishaq, saya lupa kunyahnya lagi sekarang nih, ada catatannya. Beliau mengingatkan setiap hari Jumat tentang jangan berakidah seperti pemahaman ahli kalam. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa Syekh setiap Jumat begitu? Lalu dia katakan, sebab nanti di antara orang-orang gharib, maksudnya orang-orang yang belajar bukan penduduk sini, mereka mungkin mendengar tentang Al-Baqillani, kehebatannya dari luar, lalu dia ingin pergi belajar ke situ. Karena kan kalau kita ada orang jauh, tentu ingin belajar ke situ kan? Jelas? Nanti supaya nanti mereka kalau pergi ke situ, lalu saya tidak ingatkan dan terpengaruh oleh pemikiran Al-Baqillani, orang mengira pemikiran itu dari saya. Mengira itu dari saya. Wajarlah misalnya bila murid-murid saya berpemahaman seperti orang lain, tapi dia lebih sering berguru sama saya, tuan-tuan akan tuduh, tuh muridnya Dr. Dasman. Betul kan? Pasti akan tuduh seperti itu. Nah, Al-Isbrayini ini ingatkan itu. Jangan sekali-kali mendekati ahli kalam. Sebab ahli kalam itu yang terang jadi kelam. Yang terang jadi kelam. Ini jelas. Yang nyata jadi abu-abu. Wallahul musta'an. Antum gimana nak kuat megang sesuatu yang tidak jelas? Sesuatu yang debatable dengan sesuatu yang la raiba fihi, tidak mungkin sama kuatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat saya ingatkan bahwa menyimpangnya orang dalam beribadah pada umumnya dimulai dari penyimpangan di akidah. Dia bila suka menakwilkan akidah, pasti di ibadah lebih ahli takwil lagi. Lebih ahli takwil lagi. Wallahul musta'an. Makanya banyak dalam buku-buku fikih dan usul fikih kita yang terkontaminasi oleh pemikiran Al-Mu'tazilah. Karena apa? Karena banyak pakarnya yang dulu terkontaminasi pemikirannya oleh paham Mu'tazilah, ahli al-kalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga usul fikihnya Asy-Syafi'i, kalau tuan-tuan amati nanti akan terjadi beberapa perbedaan nyata antara usul fikih Imam Asy-Syafi'i dan usul fikih Imam Ahmad, Imam Malik dengan para pengikutnya, orang-orang penegak mazhabnya yang setelah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman ahli ta'wil, maka masuklah ke dalam ilmu tersebut hal-hal yang tidak
asli atau sesuatu yang sifatnya dakhil, dan dianggaplah itu sebagai kaedah yang sangat sistematis, sehingga di luarnya dianggap tidak sistematis. Makanya ketika kita bacakan kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang usul fiqh, yaitu Ar-Risalah, sebagian was-was. Apa sebab? Alasannya ini berat bahasanya. Bukan berat bahasanya, karena ini murni. Ini usul fikih murni. Kalau yang sistematis yang kita baca belakangan ini, ya banyak di antaranya, bukan semuanya ya, bukan juga dominan, tapi ada beberapa hal yang terpengaruh oleh kaedah-kaedah ilmu kalam tersebut. Wallahu musta'an. Taib, inilah alasannya kenapa Imam As-Sabuni menulis, karena mulai ada bibit-bibit penyimpangan akidah. Nah, supaya umat dipagar, maka ditulislah buku-buku seperti Aqidatus Salaf Ashabi Al-Hadis. Kenapa ini tidak ditulis di zaman misalnya Imam Malik? Kenapa ini tidak ditulis misalnya di zaman Abu Bakar Siddiq? Karena zaman itu penyimpangan belum dominan atau belum berbahaya. Tetapi di zaman di abad keempat ini atau abad kelima itu sudah mulai berbahaya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan, apalagi di zaman ini. Dulu alhamdulillah kita jarang membahas tentang masalah Allah istawa alal arsy, jarang ya. Jarang kan? Tapi ketika ahlul bidah dengan nyaring dan lantang menyesatkan siapa yang mengatakan Allah di atas, berarti sesat. Gitu ya? Kan lantang ya? Ini akidah al-mujassimah. Bahkan ada pula yang melakukan pula akidah mujassimah. Kalau mengakui Allah di atas, maka terpaksalah kita menjelaskan ke umat supaya yang belum kuat dan kokoh bisa kokohkan dengan ilmu akidah ini. Kalau tidak perlu kita bahas lagi sebenarnya. Karena antum secara fitrah pasti berdoa naik ke atas. Kalau bila sudah capek mencari solusi, pasti menengada ke, tidak ada yang menengada muter-muter, menengadanya pasti ke atas. Bahasa lisan antum selalu nunjuk ke atas. Ketika antum pakai isyarat tangan, nunjuknya ke atas. Sah? Fitrah. Orang yang ingkari Allah di atas selalu nunjuk, ya Allah katanya, ke atas juga tangannya tanpa diterasa. Salah rupanya, gigit sampai lokam. No. Kaum muslimin muslimat, itu fitrah, tidak perlu lagi dijelaskan. Tetapi ketika masuk ilmu-ilmu yang di luar ilmu Islam lalu diislamisasi, ya yang namanya proses islamisasi ibarat menapis, tahu? Ada juga satu-satu yang lolos pasti. Makanya seharusnya ilmu Islam ini tidak perlu lagi dicampur yang lain. Ilmu Islam itu kan sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum. Kalau mau jujur kita, yang dijelaskan Nabi itu sudah terang sekali. Dia yang katakan taraktukum alal bayda. Cuman kita karena tidak menguasai ilmu yang dari Nabi SAW di dalam kurikulum kuliah atau sekolah kita, mengira bahwa tanpa ilmu yang diislamisasi itu tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Kita belum pede dengan milik kita sendiri. Belum yakin bahwa yang dibawa Nabi bisa menyelesaikan segala masalah umat. Belum yakin. Kalau tidak percaya silahkanlah tuntun masuk di akademisi nanti. Oh, tidak bisa Ustaz. Dan ini bukan pikiran sekarang. Dulu orang mendebat Imam Ahmad dengan itu juga. Oh, tidak bisa Mat. Kalau hanya Quran hadis, tidak sempurna pemahaman kita. Lalu jawab oleh Imam Ahmad, memangnya dulu Nabi pakai apa dia menegakkan agama? Dengan pikiran atau dengan Al-Quran hadis? Jelas? Ketika orang bermunadzarah dengan Imam Syafi'i, Hafs al-Fard atau Bishr bin Ghaith al-Mirrisi, ketika berdebat dengan Ahmad juga dengan masalah seperti itu, tidak bisa Al-Quran hadis langsung sama Imam Syafi'i. Kita harus juga menggunakan logika, akal. Maksud logika itu bukan logika yang asli, logika yang diislami sasi tadi. Cara berpikir orang-orang Yunani kuno lalu dibalut dengan pemikiran Islam modern, akhirnya sepandai-pandai menapis, kalau tidak bolos di bawah, terlompat dari atas, masuk juga ke dalam yang telah ditapis itu. Tahu napis? Tapis tidak tahu? Antum tidak pernah kerja di dapur nampaknya. Tidak pernah makan santan.
Pernah minum santan? Enggak ya, makan pernah. Santan itu ketika diperah langsung ke piring atau ada tapisannya? Oh, penyaring. Penyaring banyak tuh, semua saring. Penyaring. Ada yang lebih spesifik, kalau santan itu tapis namanya, ya, atau tepung namanya juga tapis. Kalau beras lagi naik lagi namanya, nah, masa nak tahu atau lintau? Lintau, nak tahu lintau? Enggak. Penampih itu lain lagi tampil. Lintau itu untuk menapis, menyaring beras, memisahkan dari ratahnya. Tahu ratah? Enggak tahu juga, tuh sudah lupa bahasa Indonesia gara-gara ini. Terlalu banyak istilah asing, jadi lupa bahasa mak kita sendiri. Muslimin dirahmati Allah. Jadi sepandai-pandai menapis, menyaring tadi Ustaz. Saring atau sepandai-pandai menyaring, ada yang terlompat dari perahan ini, terlompat juga ya. Kalau tidak bocor ininya, di sini terlompatnya. Akan ada ampasnya masuk walaupun sedikit. Makanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah serahkan kepada kita agama ini ghaddan tariyan, segar, fresh, jelas, terang, bayin, mubin, terang dan menerangkan. Cuman karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga sering masuk tanpa kita terasakan. Wallahul musta'an. Baik. Lalu beliau menjelaskan mu'taqadu ashabil hadithi fi sifatillah. Qala Syekh Abu Uthman, qultu wa billahi taufiq. Berkata Syekh Abu Uthman Ad-Darimi, saya katakan wa billahi taufiq, dengan Allah lah atau dari Allah lah datangnya at-taufiq. At-taufiq adalah at-taswib. At-taufiq adalah at-taswib, yakni adalah mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan kebenaran dan diberi kekuatan melaksanakannya. Itu dimaksud dengan taufik. Jadi taufik itu adalah seseorang dibimbing mendapatkan kebenaran dan dibimbing untuk melaksanakan kebenaran. Itu namanya taufik. Inna ashabal hadis, sesungguhnya ashabul hadis, yaitu para ahli hadis. Kita sudah jelaskan di awal kemarin. Kalau tuan-tuan masih tidak ingat, masih tidak lupa, bahwasanya yang dimaksud oleh beliau ini ahli hadis adalah seperti kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milu al-hadis, semua orang yang suka, yang selalu menggunakan hadis. Ini ada ahli hadis, pakar di hadis, ya, paham membedakan sahih tidak sahihnya hadis, tetapi tidak menjadikan hadis sebagai timbangan atau sebagai dalilnya, ya, tetapi tidak menggunakan hadis itu dengan makna yang sesungguhnya, tetapi pemikirannya lebih mendominasi hadis tadi. Mungkin itu lebih jelasnya. Ada orang ahli hadis, tetapi tak banyak meninggalkan hadis. Misalnya dalam bab akidah. Di antara orang-orang yang ahli dan pakar, bahkan periwayat hadis, mungkin sanadnya lebih banyak dari kita. Mereka membedakan hadis itu antara hadis yang mutawatir dan hadis ahad dalam masalah akidah. Bila mutawatir, hadisnya yaitu diriwayatkan oleh orang ramai dalam setiap tingkatan sanad, maka diterima dalam bab akidah. Tapi diterima di sini bagaimana? Ada lagi perinciannya.
Sedangkan bila hadisnya ahad, perawinya tidak seramai periode hadis mutawatir. Jelas? Maka hadis ini dalam bab akidah tidak dijadikan hujjah. Ini ada atau tidak? Ada. Mereka tidak sedikit di antaranya adalah ulama hadis. Ulama hadis. Berarti dalam hal ini seperti kata Imam Ibn Rajab, berapa banyak orang yang meriwayatkan hadis dan berilmu tentang hadis tetapi tidak mengikuti manhajnya ahli hadis. Jelas? Sekiranya tidak jelas. Analoginya, berapa banyak orang yang paham tentang akidah ahli sunnah tetapi dia tidak pengikut akidah ahli sunnah. Dia peneliti, paham dia, ini akidah Ahmad, ini akidah Syafi'i. Kalau jujur dia meneliti, dia paham, tetapi dia meninggalkan akidah ini, lebih memilih kepada akidah yang dominan atau yang dikatakan mayoritas hari ini. Sebenarnya mengatakan mayoritas juga tidak benar, sebab orang-orang awam itu kalau tidak dicekokin dengan teori-teori itu, mereka sebenarnya aqidatul fitrah. Ya, kalau antum tanya nenek-nenek di kampung yang tak belajar ilmu kalam, kau ditanya di mana Allah, dia jawab mana? Pasti nunjuknya ke atas. Tinggi Allah Ta'ala duyungnya. Itulah bahasa dulu di kampung dulu. Setinggi apa ni? Itu tak tahu, itu tak jawab di ilmu awak dana. Paham tak? Pasti tidak paham ya. Tapi saja tidak paham apalagi ini. Tinggi ilmunya katanya. Tinggi dia katanya. Ilmu kita tidak sampai ke situ. Inilah akidah salaf itu. Bahwasanya Allah tinggi. Bagaimana tingginya? Ilmu kita tidak sampai. Inilah akidah yang benar. Dan ini masih rata-rata di kampung-kampung sebelum masuk teori-teori dakwah yang dibuat melalui ilmu kalam. Ini keyakinan. Makanya kita dapatkan di seluruh negara, di seluruh bangsa, bahasa yang seragam. Ketika terjadi suatu masalah fitnah, terjadi musibah, pasti mereka menyabarkan, ingat yang di atas. Jangan lupa pada yang di atas. Makanya kalau ada yang mengatakan mayoritas akidahnya Asy'ari di dunia ini, itu klaim tanpa bukti. Itu klaim tanpa bukti. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzaka. Semua mengklaim ada hubungan khusus dengan Kak Laila, padahal Kak Laila tak mengakuinya. Hubungannya hanya dengan seseorang saja. Baiklah kaum muslimin, paham saya? Ini Ustaz kayak ada romantis pula. Enggak, ini biasa dinukil oleh para ulama karena ini suatu syair yang dikatakan dulu jadi tamsil. Tamsil ini sampai sekarang masih dipakai bahkan oleh para ahlul ilmi, para ulama. Baiklah kaum muslimin, kullun yadda'i, hafal. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Hafalkan itu. Nah, sebagaimana saya menghafalkan 2 bait syair cinta, tahu salah. Tapi yang saya sampaikan ini untuk istri saya. Ya man ghadawtu bihi fin nasi mushtahiran qalbi yuqasi alayki al-hamma wal fikra in ghibti lam ajid insanan yu'anisuni wa in hadarti fa kullu an-nasi qad hadara. Hafal? Kaum muslimin, hafalkan itu ya. Itu syair siapa dulu itu, si Zaidun Al-Andalusi, Muhammad Zaidun Al-Andalusi. Naam. Hafal ya? Orang dulu sekali hafal, dengar langsung hafal. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim bahwa mayoritas berakidah seperti akidah al-kalam ini klaim yang didustakan oleh kenyataan. Bahkan tadi saya katakan, yang mengingkari Allah itu di atas saja selalu nunjuk-nunjuknya ke atas, walaupun dengan sepenuh mulut dia katakan tidak boleh ditunjuk katanya, tapi tunjuknya tetap ke
ke atas. Bahkan sambil menyanyikan itu juga nunjuknya juga ke atas. Allahul musta'an. Jadi antara mulut, makanya antara mulut dengan hati berbeda. Makanya kaum muslimin dan muslimat jangan perangi fitrah kita. Baiklah. Ashabul hadis. Jadi ashabul hadis adalah orang-orang yang mengamalkan hadis, bukan memilah-milah. Ya, bukan memilah-milah hadis. Makanya kalau ahlus sunnah tidak. Tadi saya katakan ahlul kalam memilah antara hadis ahad dengan mutawatir. Ini bukan manhaj ahlul hadis. Ini manhaj ahlul hadas. Yang ahlul hadis sejak zaman Nabi SAW, hadis itu asal sahih dari Nabi, hujjah dalam akidah, dalam hukum, dan dalam apapun dalam agama ini. Cuma lucunya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini lucunya mereka para ulama tersebut yang mengatakan hadis ahad tak dipakai dalam masalah akidah, tapi pas sesuai dengan keinginan hadis palsu pun dipakai. Itu lucunya, hadis palsu pun dipakai. Apa sebab? Sesuai. Itulah bahasanya hilang patut deh. Hilang patut deh. Dek ketujuh, patutnya ini tak diterima, tapi karena setuju akhirnya syarat-syarat dilewatkan. Tolong misalnya hadis yang selalu dimulai dulu kitab mantik kita dengan ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah logika. Siapa yang tak berlogika, tak berakal, tidak ada agama baginya. Ini muqaddimah ilmunya nih kaum muslimin muslimat. Padahal hadis palsu. Wallahu musta'an. Jauh tahu bedanya ashabul hadis dengan yang bukan? Jadi ashabul hadis itu mengamalkan hadis. Sedangkan yang bukan, mereka walaupun pakar di hadis, ulama hadis, meriwayatkan banyak hadis, tetapi menyimpang dari manhaj ahli hadis. Seperti kata Imam Ibn Rajab dalam Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ini enggak tahu ini kecuali yang memang paham metode ahli hadis. Tapi kalau kita tumbuh di metode ahli hadis, kita tidak paham mana metode ahli hadis yang sesungguhnya. Kemudian beliau berkata, al-mutawassikina bil kitab was sunnah, yang berpegang teguh kepada al-kitab dan as-sunnah, yang berpegang teguh pada al-kitab dan as-sunnah. Jadi ahlul hadis itu berpegang teguhnya pada al-kitab dan sunnah, bukan pada akal dan pemikiran. Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah menjaga yang hidup di antara mereka dan memberi rahmat kepada yang sudah meninggal di antara mereka. Yashhadun lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka mengimani, bersaksi bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah, yaitu esa. Jadi orang-orang ashabul hadis meyakini tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang dimulai dengan ini? Ya, sebab nanti akan ada tuduhan. Ya, ada trilogi, ada trinitas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu membagi tauhid menjadi 3. Ini namanya trinitas. Allah musta'an. Itulah dasar, karena tidak mengerti akhirnya menuduh. Kalau ngerti kan cuma baca Al-Fatihah tiap hari dibaca, tapi kalau tidak dipahami isinya gitu hasilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb segala. Ini apa artinya? Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, Rabbul Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Apa namanya ini? Nama dan sifat. Maliki Yaumiddin. Ya, sama juga. Asma dan sifat di dalamnya juga terdapat makna kekuasaannya pada hari kiamat, yang menguasai dan memiliki hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini namanya tauhid ibadah atau uluhiyah. Gitu aja kau tidak tahu. Tiap hari dibaca, mudah sekali. Lalu dengan serampangan menuduh bahwa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat sebagai trinitas. Ini kaum muslimin dan muslimat, kalau bukan karena kebencian dalam hati atau kejahilan yang dijaga dan dipelihara, ini tak patut diucapkan oleh seorang muslim pada saudaranya muslim. Tapi katanya orang suka mengafirkan. Ini Anda sama dengan mengafirkan. Memang banyak maling teriak maling. Katanya hati-hati dengan orang yang belajar tauhid bagi tiga itu, nanti jadi zombie-zombie hidup dia. Ini fitnah, auzubillah ya. Ya, sedengar langsung, masya Allah. Ya. Ini orang mengatakan Imam Syafi'i tidak pakar akidah. Dia jurusan filsafat kok jadi pakar akidah. Allah musta'an. Karena tidak memahami latar belakang bagaimana para ulama dulu nuntut ilmu. Mereka itu akidahnya semua dalam Al-Quran dan hadis itu diimaninya. Tidak pakai teori-teori ilmu kelam tadi. Allah di atas, ya di atas. Allah dia punya tangan, ya punya tangan. Dan mereka itu secara fitrah paham, tidak perlu ilmu-ilmu tambahan. Tapi setelah kita berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang ajam, akhirnya banyak di antara ilmu itu bercampur dan dikira itulah ilmu yang sesungguhnya. Sama, ada yang mengatakan ternyata ulama tafsir itu belum menafsir Al-Quran secara komprehensif. Terus saya tanya, Anda sudah berapa tafsir yang Anda tamatkan? Belum ada. Kok bisa menjadi wasit? Tidak pernah jadi pemain bisa jadi wasit. Kan banyak yang seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Para ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Antum tanya aja, antum sudah berapa tafsir yang tamat? Kalau sudah tamat tafsir Tabari dengan guru, tamat tafsir Al-Qurtubi dengan guru, tamat tafsir misalnya Ibnu Katsir dengan guru, tiga ini saja dulu, saya boleh angkat tangan saya. Kalau bahasa orang baratnya angkat topi saya gitu ya. Ya hormat. Baru perkataan Anda ada nilainya. Tapi tidak pernah baca kitab tafsir sampai selesai lalu mengatakan tidak ada ulama tafsir menafsirkan hadis menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Anda yang tidak komprehensif. Lalu saya tanya lagi, ini pernyataan Anda atau pernyataan guru Anda? Dijawabnya baru dia ngaku, setelah dia bilang segitu kan, baru ngaku pernyataan guru. Guru Anda tuh siapa namanya? Saya tidak tahu. Ternyata keahliannya di hubungan internasional, bukan pakar tafsir juga. Oh kalau begitu, boleh enggak seorang yang ahli ekonomi, doktor di ekonomi untuk menghukum atau menjadi wasit menjelaskan tentang masalah struktur bangunan? Bisa? Misalnya saya ini doktor tamat luar negeri, summa cum laude lagi. Boleh enggak saya ditafsir di hadis kan? Boleh enggak gara-gara karena saya tamat luar negeri doktornya? Kan itu kadang-kadang tamat luar negeri ini hebat misalnya kan. Baik, boleh enggak saya dijadikan sebagai tim untuk menilai jembatan Siak 4? Masuk? Kecuali untuk bagian fatwanya mungkin lah. Itu pun masih diragukan orang. Orang hadis tidak ahli berfatwa katanya. Oke lah. Itu aja sudah diragukan. Padahal saya sama-sama doktor tamat luar
negeri, bukan bidang saya. Kalau gitu pernyataan guru Anda juga tidak bernilai karena bukan bidangnya tafsir. Jelas ya? Jadi gitu aja. Jadi supaya tidak kemana-mana debatnya, gitu aja. Yang ketiga saya tanya, apa makna komprehensif? Oh, dia tidak membahas masalah pesawat terbang? Ya enggak lah, di masa Tabari enggak ada pesawat terbang loh. Iya kan? Jelas? Maka enggak kan ditulisnya pesawat apa namanya? SJ 132 ya. Hilang enggak ada, tafsir Tabari enggak ada. Karena pesawat enggak ada waktu itu. Masyaallah kiram. Ini orang kadang-kadang lucu kadang. Lucu ya. Allah musta'an. Baik. Yashhaduna an lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa, wahdaniyah. Walir Rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah, dan bersaksi mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Ini kan kalau dibahas lagi, apa makna mentauhidkan Allah itu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa maknanya? Tidak cukup hanya dengan mengakui Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu kalau sebatas itu rata-rata kaum musyrikin dulu mengakui itu. Bukan cerita kita, Al-Quran yang cerita, Al-Quran yang nyatakan. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Semuanya mengakui itu. Ya tak? Makanya orang-orang dulu, orang jahiliyah dulu naik haji, dia ucapkan apa? Tidak pernah naik haji tuan-tuan. Apa naik haji mah kemarin? Baik, apa yang dibacakan? Oh belum, yang dari Pak Haji. Pak Haji baca apa kemarin naik haji? Labbaik Allah. Dah lupa Pak. Berarti tidak minat lagi naik haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sah? Baik. Orang-orang jahiliyah juga baca itu dulu. Cuman ditambahnya la syarika lak illa syarikan huwa lak. Jelas? Makanya kemarin ke dalam pertemuan pekan yang lalu saya katakan ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini salah satunya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku perkenankan panggilanmu, aku terima panggilanmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Ini orang bertauhid. Ditambah oleh mereka illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang sesungguhnya milikmu juga. Dengan itu mereka syirik enggak? Syirik. Hanya menambah satu kata atau satu kalimat, mereka keluar dari tauhid. Makanya di antara bid'ah ada yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Nah ini yang takut orang ini. Makanya orang tuh mengkafirkan orang aja kerjanya katanya. Ya sebenarnya gampang aja kita ini menjawabnya dengan bukti dan fakta. Sebenarnya mudah aja kita patahkan. Kalau betul kalau ada yang mengajarkan kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan itu akan melahirkan zombie-zombie hidup. Tuan dokter, sudah berapa orang melihat zombie keluar dari Ubay bin Ka'ab? Iya kan, sekolah ini kan Tauhid Syekh Shalih Fauzan diajarkan. Berapa orang zombie yang sudah ditangkap oleh Taib. Kalau tuan-tuan haji pernah naik haji dan umrah, banyak nampak zombie di Makkah Madinah. Maka ini kan sebenarnya kebohongan, auzubillah ya. Ya seorang berilmu tak patut berbohong seperti ini. Fitnah keji seperti ini tak patut. Tapi subhanallah yang dengarnya manggut-manggut juga itu, disokong pula. Ya, sesuatu yang didustakan oleh, kalau melangkah sedikit aja dan nampak dustanya, tidak perlu jauh-jauh. Lihat aja Makkah Madinah.
Tanya, saya sering tanya sama saya, karena isu-isu Wahabi ini kan gitu terus, dahsyat sekali ya, bahaya, mereka suka bunuh orang, suka ini kan salah semuanya. Saya nanya, ada ayah ibu kalian yang habis naik haji sakit jiwa gara-gara apa, dipaksa oleh orang Arab Saudi mesti haji begini, mesti begini, ada nggak sebenarnya? Nggak ada Ustaz katanya. Hah? Kira-kira kalau sempat mereka dipaksa ngikut orang sana selama 40 hari sana, gila enggak orang kita dibuatnya? Hah? Kok enggak berubah akal gitu? Yang kedua, saya nanya lagi, apa kesan orang-orang yang naik haji dan umrah setelah ke sana? Orang-orang itu orang kejam-kejam, sangar-sangar, angker-angker, atau mereka orang lembut-lembut? Oh, lembut-lembut sekali Ustaz, saya gasang lewat aja di tempat jual minyak wangi dia, ada lepo kita minyak wangi dia dikasih gratis. Pergi ke pasar korma, itu dicicipi setiap jenis korma, 60 jenis, 60 buah, kenyang dia keluar di situ gratis. Halal, 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 halal. Mana ada di sini? Ada? Salah lawak. Iya kan? Bakwan lagi satu, coklat satu lagi. Ada sini? Ada enggak? Pegang aja jangan, enggak boleh. Lihat boleh, pegang jangan. Kalau orang-orang sangar, orang-orang yang menakutkan, monster-monster, mungkin tak ngasih itu sama kita gratis. Mereka tidak pernah risau. Ribuan jemaah datang, kalau sempat masing-masing 3 butir korma dicicipinnya, 1000 orang berapa ribu korma? 3000 berapa kilo? Jelas ya? Jadi memang aneh-aneh kita ini. Kalau benci itu memang auzubillah. Makanya jangan membenci berlebihan, dan jangan pula sayang berlebihan. Berdosa kita. Ya kalaulah mereka zombie-zombie, mereka orang-orang angker, monster-monster, tidak akan ada masjid-masjid megah di negeri kita yang didirikan oleh mereka. Ada orang Indonesia yang ngirim bantuan masjid ke Arab Saudi? Hah? Kasihan payah orang Arab bangun masjid, kita kirimlah duit sana, bukan? Ya minimal 1 bata untuk pembangunan Masjidil Haram. Ada gak? Hah? Awak nu payah-payah bangun masjid ya 10 tahun tidak selesai masjid. Atau misalnya Anda tak antum lihat bahwa kan mentang-mentang pemerintah Arab Saudi yang bangun Masjidil Haram, ini yang bagus-bagus doa Arab Saudi aja, yang lain tak boleh masuk dalam itu. Ada juga. Soal karakter orang keras di sini juga banyak kok yang karakternya keras. Banyak enggak orang kita yang punya karakter keras? Enggak ada? Ada? Banyak. Kalau bahasa koin tidak bisa ditakiah, lunak tidak bisa disudu katanya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi makna wahdaniyah itu bukan hanya sekedar mengakui dengan hati, tapi juga harus terbukti dalam amal aplikasi. Maka saya beribadah tidak akan tunduk dan rukuk kecuali kepada Allah. Ini tauhid. Ini tauhid. Dan juga keyakinan tidak mensifati Allah kecuali dengan apa yang dia sebutkan tentang dirinya. Tidak boleh kita membuat sifat bagi Allah yang tidak ada dalilnya, walaupun murah akal kita itu boleh. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa bi rasulihi wa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam bi risalati wan nubuwah, dan mengakui bahwa rasul itu adalah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar Rasulullah dan benar-benar Nabiullah alaihi salatu wassalam. Apa pula maknanya mengakui Nabi itu sebagai Rasul? Satu, setiap berita yang dia sampaikan wajib kita imani. Tidak pernah ada syarat asal sesuai akal saya percaya, tak sesuai saya tolak. Tidak ada. Orang beriman itu tak ada keraguan padanya. Tapi kalau masih ragu berarti Anda belum beriman. Nabi bicara pakai bahasa Arab asli, fasih, bukan bahasa Arab yang tidak jelas. Baik, yang kedua, taat terhadap segala perintahnya.
bukan mencari-cari jalan untuk meninggalkan perintahnya. Yang ketiga adalah menghindari larangannya. Jangan cari-cari jalan untuk melaksanakan yang dilarang. Dilarang bikin bid'ah, antum buat jalan-jalan supaya bid'ah itu hasanah. Dilarang mengerjakan ini, berusaha meringankan hukumnya dari haram menjadi makruh. Kalau itu tujuannya, tujuan mengklasifikasikan hukum, saya takut nanti kita akan berhadapan dengan Nabi SAW menjadi orang tukang legitimasi, semua larangan tak mesti ditinggalkan dan semua perintah tak mesti dilaksanakan. Ini kira-kira ada enggak kalau tempat antum jadi direktur lalu angkat manajer, ya kita larangan direktur itu kita lihat dulu lah. Kalau sebenarnya dia larang itu sifatnya makruh, ya langgar aja lah. Sampai ke saya sebagai direktur, suka saya. Mandai-mandai kamu jadi manajer ke kaum muslimin. Harusnya seorang manajer, seorang alim dalam agama ini menghasung umat untuk mengerjakan perintah dan menjauhilah larangan. Jangan mencari-cari celah untuk meninggalkan perintah. Itu seharusnya. Nah, bila tidak bisa dilakukan, baru di situ kita memberikan keringanan. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ustaz, saya terlanjur merokok di Masjid Ubay bin Ka'ab kemarin, katanya. Kapan? Malam. Malam enggak apa-apa, Pak. Iya kan? Kan malam boleh merokok kan? Bagi dia, bagi kita enggak boleh sih. Nah, karena dia udah terlanjur. Oh, enggak apa-apa. Ini khilaf di antara ulama, hukumnya makruh. Tapi besok kalau saya lihat, saya cabut rokok bapak. Gitu. Nah, harus ada penekanannya itu. Tapi ketika terjadi, ya barang sudah terjadi, yang haram saja sudah terjadi, kita suruh istighfar kan itu kan? Ya kan? Kecuali ada hal-hal yang sifatnya had yang harus didirikan. Orang yang melakukan yang haram, lalu dia ngakui, kita marah-marahin? Enggak. Allah sendiri ngajar kita, bila hambanya melakukan sesuatu maksiat, lalu dia terus kembali pada Allah mengakui, Allah marahi? Allah marahi? Enggak. Dia ampuni dan tutupi. Seharusnya kita juga meniru yang seperti ini. Bila ada orang dah bersalah, lalu dia mengakui kesalahannya, lah jangan lagi terlalu dimarahi. Ya Pak, diampuni dan diberikan penekanan, besok jangan diulang lagi. Inilah makna beriman pada Nabi. Dan yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu membenarkan semua berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taat terhadap segala perintah. Yang ketiga, menghindari seluruh larangan. Keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan Nabi SAW. Inilah makna secara singkat tentang mengikrarkan Nabi sebagai Rasulullah SAW. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Yaitu kemudian mereka mengenali Rabb mereka azza wa jal dengan sifat-sifatnya allati nataqa biha wahyu, yang diucapkan oleh wahyunya Allah. Jadi mengenal Allah dengan wahyu. Apa sebab? Kan tiga untuk mengenal sesuatu dengan benar kan? Satu, melihat langsung, tidak mungkin melihat Allah dengan cara ini. Kedua, melihat yang misalnya, semisalnya atau yang serupa dengannya, ini juga tidak mungkin. Nah, yang ketiga adalah dengan wahyu yang datang dari Allah sendiri. Dan Allah berbicara pakai bahasa apa? Arab. Ya, Al-Quran turun pada kita dalam bahasa Arab. Dan ini perkataan Allah SWT. Nanti akan disebutkan lagi, Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, ini kan terjadi perbedaan lagi nanti. Sampai pada pembahasan ini kita sampaikan, InsyaAllah ta'ala. Nah, tidak mensifati Allah kecuali dengan wahyu yang diturunkannya. Wa tanziluhu au syahida lahu biha rusuluh.
atau rasuluhu, atau yang disaksikan oleh para rasulnya atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala ma waradatil akhbarus sihahu bihi, berdasarkan berita-berita yang datang tentang sifat-sifat Allah tersebut. Wa naqalatul udulul thiqatu anhu, dan dinukil oleh para perawi yang thiqah, yang terpercaya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluh, dan mereka juga menetapkan bagi Allah jalla jalaluhu di antara sifat-sifat itu ma athbata li nafsihi, yang ia tetapkan untuk dirinya, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Wala ya'taqidun, lihat, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih, walaupun mereka mengakui sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis, tetapi mereka tidak meyakini adanya persamaan, tasbih. Bukan maknanya menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Fayaquluna innahu khalaqa adama biyadih, sehingga mereka mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Tapi tangan seperti tangan kita? Tidak. Tangan seperti tangan siapa? Tidak tahu. Yang penting Allah menciptakan Adam dengan tangannya, karena Allah yang sebutkan. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi, seperti Allah tegaskan dalam firman-Nya azza wa jal, qala ya iblis, Allah berkata, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Makanya orang beriman, ahlul hadis, mengimani Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan menafikan seluruh yang terbayang oleh kita tentang tangan Allah SWT. Jadi menisbatkan tangan itu bukan akidah mujassimah seperti yang dikatakan orang yang tak paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Dikiranya kalau dikatakan tangan berarti menyerupakan dengan tangan makhluk. Tidak. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Kalau siapa yang mengatakan itu akidah mujassimah, berarti dia tidak mengenal ahlus sunnah wal jamaah, kecuali akidah ahlul kalam. Kenapa? Siapa yang mengenal akidah ahlus sunnah, dia paham bedanya. Tapi kalau dia tidak paham bedanya antara mujassimah, musyabbihah dengan ahlus sunnah, akibat dari belajar dari fitnah. Jadi kalau kita tetapkan Allah bertangan, itu mujassimah katanya. Dia tidak paham bahwa mujassimah itu definisinya orang yang mengatakan tangan kayak yadullah kayadi, tangan Allah seperti tangan saya, atau sam'ullah kasam'i, pendengaran Allah seperti itu, yang namanya mujassimah atau musyabbihah. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Nampaknya tuan-tuan sudah mulai lesu nampaknya. Belum puasa nih Ustaz, lama-lama juga katanya ya. Sampai sini aja lah dulu, walaupun masih terbengkalai, kan belum selesai juga. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ya, tidak ada minuman. Semoga pahalanya lebih besar lagi, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Tidak perlu tanya dulu, nah belum selesai. Nanti kalau ada pertanyaan catat aja dulu. Ya mudah-mudahan nggak ada. Ya kan, kalau tidak ada berarti kan paham, atau tidak paham sama sekali. Baik, mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.